Bab 1075. Ditakdirkan. Sebenarnya, seperti ini juga sangat baik. Nanti seperti ini saja, menyembunyikan semua emosi menyukainya ke tempat terdalam di dalam hati, menekan keras tidak membiarkannya keluar lagi. Ponsel kembali berdering, Gita menyadari pesan singkat yang dikirim Arthur Xiao. Aku sudah keluar dari rumah sakit, kamu ada di mana? Wajah Gita sedikit berubah, barusan karena terlalu tegang, tak disangka lupa hal yang dia pesankan padanya. Gita bergegas membalas pesan Arthur Xiao. Aku sudah di jalan pergi ke rumah sakit, kamu tidak perlu khusus datang menjemputku, terima kasih. Saat Arthur Xiao menerima pesan ini, dia merasa mulutnya terasa pahit. Apa bahkan tidak memberinya kesempatan menunjukkan sedikit pun. Tapi walaupun seperti ini, Arthur Xiao tetap sedikit khawatir dengan keamanannya, akhirnya membalas kembali. Berikan nomor pelat mobil padaku, hati-hati. Nomor pelat mobil. Gita mengernyit, Arthur Xiao mengira yang dia naiki adalah mobil pribadi atau taksi baru memintanya mengirimkan pelat mobil bukan. Gita langsung menjawab, tidak perlu, aku naik mobil CEO Han, dia ada urusan akan kembali ke rumah sakit mencari Audrey. Melihat pesan ini, Arthur Xiao berulang kali melihat beberapa kali dengan gelisah, seperti sedang memastikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia menatap ponsel dan menertawakan dirinya sendiri. Ternyata begitu. Saat tiba di rumah sakit, Gita baru turun dari mobil, melihat tidak jauh ada sebuah bayangan seseorang yang familiar. Awalnya dia mengira dirinya salah lihat, menatap seksama, dia baru menyadari Arthur Xiao. Tak disangka dia. Gita teringat sebelumnya saat dia menelepon dirinya, dia berkata dia sudah keluar dari rumah sakit, awalnya mengira kali ini seharusnya dia sudah naik ke atas, tidak disangka ternyata dia masih ada di bawah. Melihat Gita, Arthur Xiao mengeluarkan senyum lembut, di bawah cahaya lampu yang lembut, bekas luka mengerikan di wajahnya menjadi lebih lembut, sudah datang. Arthur Xiao yang seperti ini, Gita tidak tahu apa perasaannya, merasa sedikit rumit. Dia mengangguk, kenapa kamu tidak naik? Naik untuk apa? Bukankah kamu akan datang? Sekalian menunggumu di sini. Seseorang bisa sekalian menjemputnya kembali, kenapa dia tidak bisa sekalian menunggunya di sini? Wajah Gita dibuat sedikit merah oleh ucapan Arthur Xiao yang terus terang ini, telinganya panas, bila dia tidak salah dengar, dia ingat sebelumnya dia pernah mengatakan pada Arthur Xiao, dia belum membereskan perasaannya, memintanya jangan datang mengganggu dirinya. Sekarang dia kembali. Dia mengira sudah membereskan perasaannya. Sejujurnya, beberapa saat yang lalu suasana hati Gita sangat tenang. Hanya saja setelah melihat Andre Han, kepalanya mulai kacau lagi. CEO Han. Sedang berpikir, Arthur Xiao memanggil ke arah belakangnya, senyumnya tergantung di wajah, nyonya muda menunggumu di atas. Tatapan Andre Han melirik wajahnya sekilas, selanjutnya menyahut pelan langsung naik ke atas. Setelah dia pergi, tatapan Gita tanpa sadar bergerak seiring bayangannya, namun Arthur Xiao tiba-tiba menghadang di depannya, menghalangi bayangan Andre Han. Dingin tidak. Lapar tidak. Karena mereka kakak beradik akan bicara, kalau begitu aku bawa kamu pergi makan. Walaupun bicara bertanya, namun Gita semakin merasa seperti sedang mengambil keputusan. Tentu saja, bila Gita menolak, dia juga tidak punya pilihan memaksanya pergi dengannya. Namun Gita bukannya orang yang tidak sadar diri, kakak adik ingin bicara, dia seorang orang lain pergi meramaikan apanya. Akhirnya dia mengangguk. Baik, kebetulan sedikit lapar. Di bawah rumah sakit selain rumah penduduk di sekitar, kebanyakan adalah sangat banyak toko obat, satu toko berdempetan dengan toko lain, ada beberapa toko menjual baju, karena orang yang menemani di rumah sakit sangat banyak, jadi di sekitar juga sangat banyak toko yang membuka toko menjual makanan di sini. Keduanya mencari toko di sekitar dan masuk. Sebenarnya untuk Gita, dia tidak punya selera sedikit pun, hanya saja untuk sementara tidak ingin naik ke atas saja.
Keduanya masing-masing memesan satu mangkuk mie, lalu duduk berhadapan. Kira-kira Arthur Xiao sungguh lapar. Setelah duduk dia minum sup terlebih dulu, lalu dengan sungguh-sungguh fokus makan mie. Sikap sungguh-sungguhnya membuat Gita juga tidak enak tidak makan, akhirnya mengambil sendok makan beberapa suap kuah, lalu makan mie. Bos adalah orang yang baik dan jujur. Kira-kira karena sekarang terlalu malam, orang yang makan lebih sedikit, jadi menambahkan tidak sedikit daging ke dalam mangkuk mereka. Bila memakan seluruh mangkuk ini, maka apa malam ini dia masih bisa tidur? Gita meminum kuah dengan diam. Tidak suka. Arthur Xiao memandang makanan yang penuh di dalam mangkuknya, bertanya. Mendengarnya, Gita tersadar, menggeleng, tidak, bukan. Aku hanya tiba-tiba teringat bila sekarang makan terlalu banyak, nanti malam tidak bisa tidur, aku minum beberapa suap kuah saja. Arthur Xiao tidak bisa mengatakan apapun pada ucapan ini, hanya tersenyum padanya, lalu tidak bicara lagi. Sebenarnya dia ingin bicara lebih banyak, hanya saja sejujurnya tidak tahu harus bicara apa, takut bila dirinya bicara terlalu banyak akan mengundang rasa sebal lawan. Menunggu makan hampir kenyang, Gita baru meletakkan sendok. Arthur Xiao bangun pergi ke kasir membayar. Gita mengejar. Aku saja. Siapa tahu Arthur Xiao sudah langsung menyelesaikan membayar, lalu memanggilnya keluar toko. Gita tertegun, lalu mengejar berkata, kita saja. Aku kembalikan uang makan mie padamu. Mendengarnya, langkah Arthur Xiao berhenti, dengan tak berdaya menoleh menatapnya. Semangkuk mie saja, kamu tidak perlu merasa terbeban. Gita yang terkena di hati. Walaupun aku menyukaimu, namun kamu tidak akan mengira aku sengaja mentraktirmu makan mie bukan? Aku hanya lapar, juga tidak ingin makan sendirian, jadi sekalian memanggilmu bersama. Apa seperti ini? Gita mengerjapkan mata pelan. Jadi tidak perlu merasa terbeban, aku masih ingat ucapan yang kamu katakan padaku, tenang saja. Mendengar ini, Gita juga tidak tahu kenapa dengan dirinya, hanya merasa hatinya lega. Dia tentu saja tahu Arthur Xiao menyukai dirinya, lagi pula masih sangat lama. Karena dirinya pernah menyukai seseorang, tahu rasa masamnya perasaan seperti ini, dia tidak tega melukai lawan, namun dirinya juga tidak bisa memberikannya apapun, jadi sangat risau. Keduanya berjalan ke bawah rumah sakit, masuk lift bersama, di dalam lift hening, hanya ada suara napas masing-masing. Arthur Xiao. Gita tiba-tiba memanggilnya. Arthur Xiao menoleh, kamu jangan membuang waktu pada diriku, tidak sepadan. Gita mengangkat kepala, tatapan keduanya bertemu di udara. Dia memilih menolaknya dengan cara yang lebih halus. Kamu tahu di hatiku ada orang lain, kamu hanya membuang waktu. Pada diriku saja, aku dan kamu juga kenal bertahun-tahun, tahu kamu orang seperti apa, kamu sungguh sangat baik sangat unggul, pasti bisa menemukan. Ucapan di belakangnya belum sempat selesai dikatakan, namun dipotong oleh Arthur Xiao. Gita, kamu rasa aku adalah orang yang sangat unggul? Bila merasa aku unggul, kenapa tidak mencoba denganku? Napas Gita tercekat. Dia hanya ingin menolaknya dengan halus, siapa tahu tak disangka dia seperti ini. Arthur Xiao berjalan maju beberapa langkah, mendekati Gita, aura di tubuhnya berubah menjadi kuat, atau, kita sungguh bisa mencoba, mungkin kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Bersambung.